tahap ketujuh, yaitu data piutang dan utang. Yang pertama, kita akan isi data piutangnya terlebih dahulu. Kita pilih yang atas, setup, kita klik, kemudian kita pilih balance, lalu kita klik yang customer balance. Selanjutnya kita klik add cell, lalu kita isi nama customer yang pertama, yaitu CV Karis. Kita klik, termsnya kita ganti menjadi net 30, kita ganti payment is due nya jadi in a given of days, lalu kita ganti balance due nya menjadi 30, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik invoice nya, kita lihat di soal invoice-nya CV Karis, yaitu PJ 1210. PJ 1210. Lalu kita ganti tanggalnya tadi 12/12/2010. 12/12/2010. Lalu kita ganti memonya menjadi saldo awal piutang CV Karis. Saldo awal piutang CV Karis. Kita masukkan total including text-nya. Kita lihat di sini di soal, yaitu 3 juta sebagai saldo piutang CV Karis. 3 juta. Balance-nya sudah 6, kita ganti text code-nya menjadi NT. Lalu kita use text code. Baik, jika sudah begini, kita record. Kita OK. Selanjutnya kita klik add cell. Piutangnya yang kedua itu ada CV Mitra. CV Mitra, terusnya sama, kita ganti menjadi in a given of days. Balance-nya 30. Lalu kita klik OK. Invoice-nya kita lihat di soal PJ 0410. Kita tulis di sini PJ 0410. Lalu kita ganti date-nya tadi 7/12/2010. Memonya yaitu saldo awal piutang customer CV Mitra. Lalu kita masukkan saldo piutangnya. CV Mitra 2 juta. 2 juta. Lalu
Lalu kita ganti text code-nya menjadi NT. Lalu kita use text code, balance-nya 000, text-nya 000. Lalu kita record, kita OK. Selanjutnya masih piutang usaha yang ketiga, itu si Virani. Kita masukkan, kita add cell, customer name-nya Vivi, Rani, termsnya sama, kita ganti jadi net 30, ininya in a given of days, ininya balance due-nya 30, jadi oke. Lalu invoice-nya kita lihat di soal, yaitu PJ 3410. Kita masukkan PJ 3410. Lalu kita lihat tanggalnya, tanggal 31/12/2010. 31/12/2010. Lalu kita ganti memonya menjadi saldo awal piutang Vivi Rani. Kita masukkan saldo piutang si Virani-nya, kita lihat di soal, yaitu sebesar 100.000. Lalu kita masukkan di sini sebesar 100.000. Kita ganti text code-nya, jangan lupa menjadi NT. Lalu kita use text code. Baik, kalau sudah kita record. Kita OK. Kita close, karena ini sudah semua, karena saldo piutangnya sudah sampai si Virani, maka kita close. Selanjutnya kita akan isi data utang. Yang pertama ada Toko Sejahtera dengan saldo utangnya 10 juta. Kita klik setup balance, lalu supplier balance. Yang pertama itu ada Toko Sejahtera tadi. Kita add purchase Toko Sejahtera, termsnya sama, kita ganti menjadi balance due day-nya 30. Jangan lupa payment is due-nya in a given of days. Lalu kita OK. Kemudian PO-nya itu kita lihat di soal PM 1208. Ini PM 1208. Kita isi date-nya Toko Sejahtera 10/12/2010. 10/12/2010. Lalu kita isi memonya, yaitu saldo awal utang Toko Sejahtera. Lalu total including-nya tadi kita lihat di soal, Toko Sejahtera itu saldo utangnya 10 juta. Kita
taruh di sini 10 juta. Lalu jangan lupa text code-nya kita ganti tetap sama menjadi NT. Lalu kita use text code. Setelah ini kita record. Kita klik OK. Selanjutnya kita add purchase. Kemudian yang kedua, saldo utang usaha yang kedua dari toko Melati. Toko Melati. Terusnya sama, kita ganti menjadi net 30. Payment-nya in a given of days. Balance-nya 30. Lalu kita OK. Selanjutnya PO-nya kita lihat di soal toko Melati. PO-nya MP 1309. MP 1309. Lalu date-nya 15/12/2010. 15/12/2010. Lalu memonya sama seperti tadi awal, yaitu saldo awal utang toko Melati. Total including atau saldo utang usahanya toko Melati itu sebesar 6.350.000. Lalu kita masukkan di sini 6.350.000. Lalu kita ganti text code-nya menjadi NT. Kita use text code. Lalu kita record. Kita OK, jadi lalu kita add purchase, masih sama, masih utang. Yang ketiga, utang usaha dari toko Sujiyas. Toko Sujiyas. Caranya sama, kita ganti menjadi net 30 in a given of days. In a given of days. Balance dudanya 30. Lalu PO-nya kita lihat lagi di soal. Toko Sujiyas PO-nya PG0408. PG0408. Tanggalnya kita lihat 17/12/2010. 17/12/2010. Lalu memonya sama, tetap saldo awal utang toko Sujiyas. Kita lihat toko Sujiyas saldo utangnya sebesar 7.400.000. Kita masukkan di total including jadi 7.400.000. Lalu jangan lupa kita text code-nya kita ganti menjadi NT. Lalu kita use text code. Lalu kita record. Kita pencet OK. Add purchase lagi. Dan yang terakhir ada toko Lotus. Kita masukkan namanya toko Lotus. Terusnya sama, kita ganti in a given of days. Dan dudanya 30. Kita klik OK. Sebentar, ininya maaf, in a given-nya 30. Kita klik OK. Lalu PO-nya kita lihat di soal. Toko Lotus PO-nya CB
PB 3408 PB 3408. Lalu kita lihat tanggalnya 30/12/2010, kita masukkan tanggalnya 30/12/2010. Lalu kita ganti memonya sama saldo awal utang toko Lotus. Total including tax-nya ini saldo utang toko Lotus 12.100.000, kita masukkan 12.100.000. Jangan lupa kita ganti tax code-nya menjadi NT. Lalu kita use tax code. Lalu setelah itu kita report, kita klik OK. Setelah sudah semuanya, kita klik close.